Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Sabartiawan, NIM L1A023079, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Universitas Jenderal Sudirman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawa topik presentasi mengenai pemanfaatan senyawa bioaktif Penicillin A pada mikrofungi Penicillium solitum untuk mengatasi osteoporosis pada lansia. Yang pertama, latar belakang. Osteoporosis merupakan pembunuh diam-diam. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena banyak orang atau banyak masyarakat tidak menyadari bahwa mereka mengidap osteoporosis hingga suatu masa datang terjadi fraktur atau patah tulang secara tiba-tiba. Lalu apa itu osteoporosis? Osteoporosis itu sendiri merupakan kelainan tulang sistematik yang ditandai dengan massa tulang yang rendah, peningkatan kerapuhan tulang, dan kerentanan patah tulang. Lalu apa urgensinya membahas tentang osteoporosis? Urgensi dari penanganan osteoporosis itu sendiri yakni menurut Yayasan Osteoporosis Internasional, 1 dari 3 wanita berusia 50 tahun dan 1 dari 5 pria mungkin mengalami patah tulang akibat osteoporosis selama hidup mereka. Osteoporosis telah menjadi momok bagi para lansia, yang diperkirakan lebih dari 200 juta orang di seluruh dunia menderita osteoporosis. Namun permasalahan-permasalahan tersebut sepertinya akan segera berakhir dengan adanya Marine Natural Product atau yang biasa kita singkat sebagai MNP. Apa itu MNP? MNP merupakan organisme laut yang mempunyai sumber metabolit sekunder yang unik dan aktif secara biologis. Senyawa ini berpotensi besar sebagai kandidat sebuah obat, salah satunya obat osteoporosis. Maka dari itu, MNP tidak menutup kemungkinan menjadi salah satu kandidat dari obat anti osteoporosis. Lalu selanjutnya mengenai Penicillium solitum. Penicillium solitum merupakan jamur yang saya angkat melalui topik presentasi kali ini. Mengapa saya mengangkat Penicillium solitum? Karena Penicillium solitum merupakan jamur yang memiliki senyawa metabolit sekunder yang bernama Penicopeptida A, yang dimana Penicopeptida A ini memiliki struktur yang unik dan aktivitas biologi yang signifikan. Bahkan menurut penelitian Xiu et al. 2023, PPA atau Penicopeptida A ini menunjukkan potensinya dan menjadikan dirinya sebagai kandidat obat anti osteoporosis. Bisa dilihat bersama pada layar bagian kanan terdapat klasifikasi saintifik dari Penicillium solitum itu sendiri. Lalu apa senyawa metabolit sekunder Penicopeptida A itu sendiri? Bisa kita lihat bersama dari gambar bagian kiri terdapat 2 dimensi struktur dan 3 dimensi struktur dari Penicopeptida A atau PPA itu sendiri. PPA itu digambarkan sebagai minyak yang tidak berwarna, yang menunjukkan bahwa ia memiliki viskositas atau kekentalan yang rendah dan dapat mudah menguap atau memiliki karakteristik kelarutan tertentu. Pada awalnya, sebelum penelitian Xiu et al. Telah ditemukan senyawa Penicopeptida A ini yang berasal dari Penicillium komun, namun hanya berjumlah sekitar 40,7 mg. Pada saat penelitian Xiu et al. Diperoleh sejumlah senyawa Penicopeptida A sebesar 280 mg yang diisolasi dari jamur Penicillium solitum. Maka dari itu, jamur Penicillium solitum ini menjadi bahan yang menarik untuk dibahas lebih lanjut karena memiliki potensi senyawa Penicopeptida A yang lebih banyak. Penicopeptida A ini atau PPA mampu meningkatkan ekspresi gen osteogenik atau ekspresi gen yang berfokus atau bertugas pada pembuatan sel-sel tulang seperti RANX2, IBSP, BGLAB, HIVEP3, dan HVRT dalam sel bone marrow mesenchymal stem cell atau BMSC. BMSC itu sendiri merupakan jenis sel induk yang ditemukan di sumsum tulang yang dapat berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel, entah itu sel-sel pembentuk lemak, sel-sel pembentuk otot,
bahkan sel-sel pembentuk tulang itu sendiri. Lalu apa efek PPA terhadap BMSC itu sendiri? Yang pertama, efek non-sitotoksik, yang dimana hasil menunjukkan bahwa PPA pada konsentrasi mulai dari 0 mikrometer hingga 100 mikrometer tidak menunjukkan efek sitotoksik atau perusakan sel pada BMSC, yang dimana ini menegaskan bahwa PPA dapat digunakan dengan aman tanpa merusak sel. Bisa kita lihat bersama pada bagian sebelah kanan terdapat diagram hubungan PPA dengan persen viable cells, yang dimana dari konsentrasi PPA yang kecil yakni 1 hingga konsentrasi PPA 100 tidak menimbulkan kerusakan sel yang signifikan. Lalu efek PPA terhadap BMSC yang kedua merupakan konsentrasi efektif untuk diferensiasi osteoblast. Hasil menunjukkan bahwa PPA secara signifikan mempromosikan mineralisasi BMSC dengan cara yang bergantung pada konsentrasi. Mineralisasi itu sendiri merupakan penyimpanan mineral dalam sebuah tulang, bisa berupa kalsium atau fosfat yang mengarah pada pengerasan tulang itu sendiri. Bisa kita lihat bersama pada bagian sebelah kanan terdapat gambar yang menunjukkan bahwa PPA dapat menyebabkan aktivitas osteogenik yang lebih besar daripada yang tidak diberikan senyawa PPA itu sendiri. Lalu efek PPA terhadap BMSC selanjutnya yaitu PPA menghambat adipogenik tanpa mengganggu kondrogenik. Adipogenik itu sendiri merupakan sel BMSC yang berfokus pada pembentukan lemak, sedangkan kondrogenik adalah sel BMSC yang berfokus pada pembentukan tulang rawan, yang dimana bisa kita lihat bersama pada gambar di kiri bawah. Aktivitas adipogenik BMSC yang dipengaruhi oleh senyawa penikopeptida A dari konsentrasi 1 hingga 20 dapat disimpulkan bahwa semakin banyak konsentrasi PPA yang diberikan pada sel BMSC, maka semakin mengurangi aktivitas adipogenik atau aktivitas pembentukan sel-sel lemak. Sedangkan bisa kita lihat bersama pada sebelah kanan ada aktivitas kondrogenik BMSC, yang dimana setelah diberikan senyawa penikopeptida A tidak berpengaruh secara signifikan terhadap aktivitas kondrogenik atau aktivitas pembentukan sel tulang rawan pada BMSC. Selanjutnya ada efek terhadap sel MC3T3E, yang dimana sel MC3T3E itu sendiri merupakan sel yang diisolasi dari bagian atas tengkorak tikus, yang dimana PPA ditemukan bahwa tidak mengurangi jumlah sel sehat MC3T3E. Lalu peneliti menemukan bahwa PPA itu sendiri dapat meningkatkan aktivitas ALP. ALP itu sendiri merupakan singkatan dari alkalin fosfat, yang dimana enzim yang penting untuk pembentukan tulang. Bisa dilihat bersama pada bagian sebelah kanan terdapat korelasi antara konsentrasi PPA dengan aktivitas ALP atau alkalin fosfat. Selanjutnya, efek PPA terhadap sel MC3T3E pada mineralisasi sel MC3T3E, yang dimana bisa kita lihat bersama setelah dipengaruhi oleh senyawa PPA dengan berbagai konsentrasi, dapat kita simpulkan bersama bahwa semakin banyak konsentrasi PPA yang diberikan pada sel MC3T3E ini, maka dapat kita simpulkan bahwa senyawa PPA dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan sel-sel untuk membentuk tulang. Lalu selanjutnya efek PPA terhadap ekspresi gen, yang dimana PPA ditemukan dapat meningkatkan ekspresi gen osteogenik atau ekspresi gen yang berfokus pada pembentukan tulang seperti RUNX2, IBSP, dan BGLAB, sekaligus menghambat ekspresi gen osteogenik negatif atau ekspresi gen yang bertugas sebagai penurunan proses pembuatan tulang, yakni dalam kasus ini gen yang ditunjuk adalah HIVEP3. Bisa kita lihat bersama pada diagram di bawah, masing-masing ekspresi gen diberikan pengaruh oleh senyawa penikopeptida A itu sendiri. RUNX2 itu menjadi lebih tinggi, IBSP menjadi lebih tinggi, BGLAB semakin tinggi, dan HIVEP3 semakin rendah, yang dimana HIVEP3 ini merupakan penghambat ekspresi gen osteogenik atau penghambat ekspresi gen pembentukan tulang. Lalu, apa yang bisa kita simpulkan pada presentasi kali ini? Ada beberapa aspek yang dapat kita simpulkan. Yang pertama, sumber senyawa. Penicillium solitum MCCC3A00215 menghasilkan senyawa yang disebut
penicopeptida A atau PPA. Lalu efek biologis utamanya yaitu meningkatkan ekspresi gen osteogenik atau meningkatkan ekspresi gen yang bertugas sebagai pembentukan tulang seperti RAMX2, IBSP, dan BGLA. Lalu aktivitasnya terhadap tulang berupa peningkatan diferensiasi osteoblas dan mineralisasi. Lalu tentang keamanan atau sitotoksisitas, yakni tidak terjadi toksit atau perusakan sel meskipun konsentrasi senyawa penicopeptida A menyentuh 100 mikrometer. Lalu efek tambahan atau efek ekstra dari PPA itu sendiri adalah menghambat adipogenesis tanpa mengganggu kondrogenesis atau menghambat pembentukan sel-sel lemak pada sel BMSC tanpa mengganggu pembentukan sel-sel tulang rawan pada sel BMSC. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, maka dapat kita simpulkan bahwa Penicillium solidum ini dapat dijadikan kandidat terapi osteoporosis berbasis teknologi. Berikut merupakan referensi utama dan referensi pendukung yang saya gunakan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.